Welcome to 107.8 MHz Radis FM, The Education and Entertainment Radio. Halo pendengar setia Radis, apa kabar? Pastinya baik dong ya. Ketemu lagi dengan kita di podcast Radis FM 107.8 MHz dengan tema seni dan hiburan. Tapi alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu nih ya. Perkenalkan, aku Rizka Alvina dan juga rekanku Nadia. Di sini kita bakal nemenin kalian semua selama beberapa menit ke depan buat ngebahas tentang dunia perfilman, beberapa film yang recommended dan wajib banget untuk kalian tonton nih. Wah, Nat, temanya bagus banget ya. Dan juga didukung sama cuaca yang cerah, sekaligus buat nemenin kita santai nih. Jadi tambah semangat nih buat nge-podcast. Nah, bener banget dong Riz. Oke, untuk para pendengar setia Radis FM, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan membahas hal yang sangat menarik, yang cocok untuk menemani waktu gabut kalian. Oke, tetap stay tune di Radis FM 107.8 MHz. Friday where you at, then I hit you back, hit you with that come through, cause I know you want to. Saturday I'm out at the party, wow, didn't think you'd be here, who's that girl I see here? You're so automatic, over dramatic, the way you can't let it go. I know that we say we keep it all on the low. No, I don't wanna be selfish, yeah, but I am when it comes to you. I don't wanna be desperate, yeah, but I am when I can't have you. I don't wanna want you as bad as I want you, but I know that you want me too. I don't wanna be selfish, yeah, but I am when it comes to you. Sunday I'm in bed, all up in my head, why you even in there? Really thought I didn't care, and I've been trying to catch a vibe, about to lose my mind, cause when we're together, feels like we're together. Yeah, so automatic, over dramatic, the way you can't let it go. I know that we say we keep it all on the low. No, I don't wanna be selfish, yeah, but I am when it comes to you. I don't wanna be desperate, yeah, but I am when I can't have you. I don't wanna want you as bad as I want you, but I know that you want me too. I don't wanna be selfish, yeah, but I am when it comes to you. But I am, but I am, but I am, but I am when it comes to you. But I am, but I am, but I am, but I am when I can't have you. I don't wanna want you as bad as I want you, but I know that you want me too. I don't wanna be selfish, yeah, but I am when it comes to you. I don't wanna be selfish, I don't wanna be desperate, yeah. I don't wanna want you as bad as I want you, but I know that you want me too. I don't wanna be selfish, yeah, but I am when it comes to you. Balik lagi bersama kita di podcast Radis FM 107.8 MHz. Jadi, topik podcast kita kali ini tentang apa sih, Nat? Oke, topik podcast hari ini kita bakalan mengulas tentang beberapa film yang recommended banget buat kalian tonton. Di sini kita nyediain 3 top film yang tentunya isinya bakal seru banget. Wah, jadi nggak sabar nih buat cepet-cepet tahu filmnya. Pastinya pendengar setiap podcast Radis juga nggak sabar kan, pengen cepet-cepet tahu filmnya apa aja sih? Sabar dulu dong, Riz. Aku mau jelasin dikit nih tentang film yang pertama. Oke, jadi film yang pertama adalah film buatan Cina yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Ceritanya benar-benar terjadi, dan alur ceritanya benar-benar mengharukan sekaligus membuat jantung berdebar-debar. Film ini tuh berkisah tentang aksi penyelamatan di dunia penerbangan gitu loh, Riz. Wah, kok aku jadi tambah penasaran ya sama filmnya. Udah deh, tunggu apa lagi? Cepat puterin trailernya dong.
Aku penasaran banget nih. Oke deh, aku puterin trailernya dulu ya, Riz. 执行电报检查单。大家不用担心，请把安全带系好。成都，四川8633请讲。我现在封档了。我相信常见的，他肯定能把飞机给开回来。请相信我们，我们受过专业的训练，有信心、有能力保证您的安全。飞机在转圈，这都不往回开。我们需要你的信任。四川8633，我叫不到他了。各位乘客，做好防护措施。从飞行员到乘务员。Oke, pendengar radio semua. Film pertama ini berjudul The Captain tahun 2019 yang disutradarai oleh Andre Lau. Gimana nih? Pastinya kalian juga ikut terbawa suasana di dalam pesawat kan yang dikendalikan oleh Kapten Liu Chuangjian. Bentar. Itu tadi pemainnya siapa aja sih, Nat? Kasih tau lah. Kan mungkin aja di sini para pendengar setiap podcast Radis FM ada yang belum tahu gitu dan juga pengen kenalan. Hei. Oh iya, lupa ya tadi belum dikenalin. Oke, jadi film ini diperankan oleh Zhang Hanyung, Oh Ho Oh, Du Jiang, Yuan Quan, dan Zhang Tian'ai. Wah, pemainnya keren-keren ya, Nat. Ganteng dan cantik pula. Bikin tambah semangat gitu buat ngelihatnya. Oh iya, Nat. Alur filmnya ini kayak gimana sih? Boleh dong kamu spoiler dikit-dikit gitu ke aku dan juga ke pendengar setiap podcast Radis FM tentunya. Siap. Jadi gini nih ceritanya. Kapten Liu dibantu kru pesawat yang terdiri dari dua co-pilot, yaitu Su Ryu Heng yang diperankan oleh Oh Hao dan Liang Peng yang diperankan oleh Du Jiang, serta kepala pramugari Binan yang diperankan oleh Yuan Quan, membawa sekitar 119 penumpang dan 9 kru pesawat. Pesawat tujuan Lhasa ini awalnya terbang normal tanpa kendala. Hingga 40 menit kemudian, pesawat mengalami turbulensi hebat. Nah, turbulensi ini membuat kaca di bagian depan samping co-pilot pecah. Kaca yang pecah membuat pesawat kehilangan keseimbangan dan berada dalam posisi menukik tajam. Penumpang pun panik. Ya gimana nggak panik coba? Bayangin aja, pesawat yang mereka tumpangi mulai kehilangan keseimbangan karena tekanan udara yang rendah. Di samping itu, kepala pramugari Binan mencoba menenangkan penumpang dan membantu mereka menggunakan alat bantu pernafasan. Asli, cukup menegangkan ya, Nat? Belum selesai sampai di situ, Riz, perjuangan kapten untuk menyelamatkan pesawatnya. Jadi, saat Kapten Liu telah berhasil menyelamatkan posisi pesawat mereka, mereka harus segera mendarat darurat di Bandara Internasional Chengdu. Sayangnya nih, untuk sampai ke Bandara Chengdu, mereka harus melewati dataran tinggi yang saat itu tengah diterjang badai. Awalnya sih, Kapten udah merasa frustasi, tapi tiba-tiba dia teringat putri kecilnya yang sedang berulang tahun di rumah. Sweet. Nah, akhirnya Kapten pun memutuskan untuk tetap menerjang badai tersebut agar dapat sampai ke Bandara Internasional Chengdu. Setelah beberapa proses usaha untuk menurunkan pesawat secara darurat, akhirnya Kapten berhasil menyelamatkan pesawat beserta seluruh penumpang dan kru yang bertugas di dalam pesawat tersebut. Aduh, jadi ku deg-degan aku, Nat, denger ceritamu tadi. Nah, pastinya di sini pendengar setiap podcast Radis juga ikut merasakan gimana sih paniknya suasana di dalam pesawat itu. Iya, Ri, sama. Aku juga ngerasain banget bagaimana kalau misalkan aku ada di dalam pesawat itu.
Dan ngebayangin aja gimana cemasnya keluarga yang sedang menanti mereka termasuk anaknya yang sayang banget sama ayahnya. Iya, Nat, bener banget. Ngomongin tentang anak yang sayang sama ayahnya, aku juga punya loh rekomendasi film yang bener-bener bikin nguras air mata dan pastinya ngabisin tisu kamu di rumah deh, Nat. Wah, film apaan tuh, Riz? Giliran aku nih yang kepo banget. Pastinya semua pendengar setia podcast Radis FM juga kepo dan gak sabar kan pengen cepet-cepet lihat filmnya. Hehe, iya ya, sabar dulu ya, Nat. Oke deh, pastiin kalian semua tetap setia di podcast kita ya. 언제부터인지 그대를 보면 운명이라고 느꼈던 걸까. 밤하늘에 별이 빛난 것처럼 오랫동안 내 곁에 있어요. 그대라는 시간 난 떠오를 때마다 외워두고 싶어. 그댈 기억할 수 있게. 슬픈 밤이 오면 내가 그대를 지켜줄게. 내 마음 들려오나요? 잊지 말아요. 지나가는 계절 속에 내 마음은 변하지 않는단 걸 아나요. 그저 바라보는 눈빛 그 하나로 세상을 다 가진 것 같은데. 그대라는 시간 난 떠오를 때마다 외워두고 싶어. 그댈 기억할 수 있게. 슬픈 밤이 오면 내가 그대를 지켜줄게. 내 마음 들려오나요? 잊지 말아요. 꽃이 피고 지는 날이 와도 이것 하나만 기억해줘요. 그댈 향한 마음을 언젠가는 우리 멀어질지 몰라도 나는 그대라면 기다릴 수 있을 텐데. 시간이 흘러도 내가 이곳에 서 있을게. 그대 망설이지 말아요. 그때가 오면 Balik lagi dengan kita di podcast Seni dan Hiburan. Gimana nih, kalian udah siap kan buat ngelanjutin film recommended kedua dari kita? Siap dong. Ayo, tunggu apa lagi, Riz? Cepetan puterin trailernya dong. Oke Nat, check it out. 이번 살인 사건은 현 경찰청장을 겨냥한 어복성 살인 사건입니다. 형법 287조 미성년자 약취 유인죄. 안녕하세요.
이영구 1961년 1월 18일 태어났어요. 재앙절개. 엄마 아팠어요. 내 머리 커서. 이 상태 왜 이래 이거? 뭐 필요한 거 있어? 이영구 딸 예슬 보고 싶어요. 여기 어쩔 거예요? 고마워요. 고마워. 여기는 학교예요, 학교. 학교 아니야 감옥. 다 나쁜 사람들. 형님 이거 아닙니다. 이러다가 걸리면은 반복주의 들썩 보고 다 날라간다니까. 와, 예쁘다. 아빠 딸로 태어나서 고맙습니다. Nah, itu tadi Nat, trailer dari film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Sedih banget ya. By the way, siapa sih pemainnya, Riz? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi, pemain utamanya itu ada Ryu Sung-ryong sebagai Lee Yong-gu dan juga ada Kal Soo-won yang berperan sebagai Ye Sung. Wah, Kal Soo-won imut banget ya, Riz. Mirip-mirip dikit lah sama aku. Jadi, itu ceritanya tentang ayah yang memiliki keterbelakangan mental tapi sayang banget sama anaknya ya, Riz? Aku iyain dulu ya yang kata kamu Kal Soo-won imut mirip sama kamu itu. Iya Nat, bener banget. Jadi gini ceritanya. Suatu hari, Ye Sung tuh ingin membeli sebuah tas kuning bergambar Sailor Moon. Tetapi, tas tersebut hanya tersisa satu-satunya dan sudah dibeli oleh anak komisaris polisi. Pada suatu saat, anak komisaris polisi yang membeli tas itu berbicara pada ayahnya Ye Sung. Jadi dia tuh mengetahui di mana ayahnya Ye Sung itu bisa mendapatkan tas yang sama. Pada saat mengikuti anak komisaris itu, anak itu pun terjatuh. Dari penyebab itu, ayahnya Ye Sung terjebak dalam sebuah kasus dengan tuduhan melakukan penculikan, ya kayak kekerasan seksual gitu deh, hingga pembunuhan pada anak seorang komisaris polisi tersebut. Kemudian, ayah dan anak ini pun terpisah akhirnya. Ye Sung dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan, sedangkan ayahnya, Yong-gu, dimasukkan dalam sel penjara nomor 7, di mana sel tersebut merupakan sel yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Awalnya dia tuh kayak nerima intimidasi gitu, tapi karena kejujurannya dan beberapa insiden yang membuktikan kalau Yong-gu adalah orang baik, penghuni penjara itu pun sekaligus kepala sipir di sana mulai bersimpati gitu. Jadi narapidana di sel itu membantu mempertemukan dia dengan anak gadisnya. Kemudian membawa Ye Sung secara diam-diam ke dalam sel. Bahkan, mereka juga mengajari Yong-gu menjawab di persidangan. Bahkan juga nih, kepala sipir sendiri yang awalnya marah ketika tahu ada anak gadis di penjara itu, akhirnya mengizinkan anak gadis itu untuk tinggal di sana. Namun, ending film ini, ayahnya Ye Sung tetap dihukum mati gitu, Nat. Jadi sesaat sebelum pengadilan dimulai, ia diancam oleh komisaris polisi, bahwa jika ia tidak mau dihukum mati, maka Ye Sung yang akan dibunuh. Wah, sedih banget ya ceritanya. Di mana gadis kecil itu harus tetap kehilangan ayah kandungnya. Berarti nih, pesan yang dapat kita ambil dari film ini, bagaimana perjuangan seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya dan rela berkorban untuk anaknya. Sebaliknya, kasih sayang seorang anak kepada ayahnya sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang tua yang telah merawatnya. Walaupun orang tuanya memiliki keterbelakangan mental,
tetapi anaknya tetap menyayanginya dengan setulus hati. Iya, Nat. Aku juga terharu banget lihat ayah sama anaknya ini. Pastinya pendengar setia podcast Radis FM juga ikutan sedih nih, Nat. Oh iya, Nat. By the way, kita kan udah rekomendasi film luar negeri semua tuh. Nah, buat versi lokalnya nih, versi Indonesia, ada nggak sih film yang recommended gitu buat ditonton? Tentunya ada dong. Kita udah nyediain satu film Indonesia yang recommended banget buat ditonton oleh para pendengar setia podcast Radis FM. Oke deh, pastiin kalian semua tetap setia di podcast kita ya. Aku kehabisan cara untuk jelaskan padamu mengapa sulit untuk lupakanmu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja, coba satu hari saja kau jadi diriku. Kau akan mengerti, kau akan mengerti bagaimana ku melihatmu, mengagumimu, menyayangi. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti bertanya-tanya. Coba sehari saja, coba satu hari saja kau jadi diriku. Kau akan mengerti, kau akan mengerti bagaimana ku melihatmu. Coba sehari saja, satu hari saja kau jadi diriku. Kau akan mengerti, kau akan mengerti bagaimana ku melihatmu, mengagumimu, menyayangimu, mengagumimu, menyayangimu. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku. Balik lagi dengan kita di podcast seni dan hiburan. Gimana nih, kalian udah siap kan buat ngelanjutin film recommended dari kita yang ketiga? Pastinya siap dong. Ayo Nat, tunggu apa lagi nih? Cepat puterin trailernya dong. Oke Riz, aku puterin trailernya dulu ya. Selamat menonton!
Pusing mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Iya, yang kubur lagi ya. Ra, inget lemak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang. Yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Kejana inginmu mimpimu. Wah, perut kan gue gunting deh rasanya. Kok lo pakai amplop itu sih? Ikan tahunnya babi, ya bener dong. Bukan masalah binatangnya, Dika. Terus kamu udah pernah pakai baju ini loh, Beb. Ibu, pengantinnya di sebelah mana ya? Pengantinnya ya kalian lah. Amin. Tadi saya suami dong. Pasti ibu yang terlalu milih-milih nih. Percaya sama zodiak-zodiak ya? Saya nggak percaya sama zodiak. Oh. Sio. Kita sama-sama tahu lah lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepala aja nggak cukup. Penampilan juga penting. Rara mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Lo itu yang paling pantas gantiin Mbak Sheila. Mama nyuruh kamu jaga makan, rawat badan. Itu semua buat kamu, bukan buat mama. Rara kenapa? Nah, para pendengar setia Radis, itu merupakan film recommended kita yang kita sediain buat kalian semua. Film ini berjudul Imperfect, yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Meira Anastasia. Wah, kayaknya film ini bakal mengandung banyak pesan sekaligus dikemas dengan berbucinan ya, Nat? Bener banget, Riz. Cocok banget deh buat ditonton sama anak muda zaman sekarang. Iya ya, bener banget, Nat. Oh iya, by the way, pemainnya ganteng-ganteng juga ya? Siapa aja sih, Nat, pemainnya? Kenalin dong sama pendengar setiap podcast Radis FM. Pastinya. Jadi, Imperfect ini dibintangi oleh Jessica Mila, Reza Rahardian, Yasmin Nepper, Karina Suwandi, Dion Wiyoko, Kiki Narendra, Syarifah Danish, Dewi Irawan, Ernest Prakasa, Clara Bernadette, dan Boy William. Gimana? Keren-keren kan pemainnya? Wah, bener, Nat. Keren-keren, Polwes. Oh iya, gimana sih isi dari film itu, Nat? Boleh dong kamu ceritain sedikit gitu di sini, biar aku dan juga para pendengar setiap podcast Radis FM bisa terobati gitu rasa penasarannya. Oke, bakal aku ceritain ya. Dengerin nih. Jadi ceritanya tuh gini. Rara, yang diperankan oleh Jessica Mila, terlahir dari rahim seorang model sukses di era 90-an bernama Debbie yang diperankan oleh Karina Suwandi. Ia harus menjalani hidup penuh tekanan seperti bullying, body shaming, dan beauty standar lantaran memiliki fisik yang berbeda dengan adiknya yaitu Lulu yang diperankan oleh Yasmin Nepper. Rara bertubuh gendut, berkulit legam, yang diwarisi dari gen sang ayah Hendro yang diperankan oleh Kiki Narendra. Sementara Lulu, ia cantik, langsing, berkulit putih, ia mengikuti gen dari ibu mereka. Pada suatu hari, Sheila yang diperankan oleh Cathy Sharon, manajer perusahaan mengumumkan pengunduran diri. Terdapat 2 orang yang menjadi kandidat, yaitu Marsha dan Rara. Meskipun Rara lebih cerdas, ternyata ia tak menjadi pilihan utama karena cerdas dan kesenioritasannya tidak cukup karena penampilan yang diutamakan apalagi ketika bertemu klien. Lanjut, Kelvin mengharuskan Rara mengubah total penampilannya jika dia mau mengambil tanggung jawab baru. Akhirnya, Rara menawarkan diri untuk mengubah penampilan dan diberi waktu selama 1 bulan untuk mengubah penampilan supaya bisa menjadi manajer. Selain ia tak percaya diri, banyak temannya juga yang tidak mendukungnya atau bahkan mengejeknya karena permasalahan berat badan.
dan bentuk tubuhnya yang menurut mereka tidak pantas menduduki posisi yang lebih di kantornya. Kasihan ya Rara. Seiring perubahan tubuh Rara, perilakunya pun ikut berubah. Sikap Rara terhadap teman dekatnya di kantor dan terhadap kekasihnya sendiri pun sangat berbeda. Menurut kekasihnya, Dika, ia merasa bahwa Rara sekarang tidak apa adanya dan tidak seperti yang dulu. Sampai-sampai pola hidupnya pun berubah. Suatu hari nih, dalam rapat perusahaan, Kelvin menyalahkan Rara karena kinerjanya buruk. Hingga Rara jatuh pingsan dan dibawa ke IGD yang diperiksa oleh dokter, diperankan oleh Reza Nangin, dan ternyata Rara kekurangan karbohidrat dan tekanan darahnya rendah, efek samping dari dietnya. Bentar-bentar deh, Nat. Sorry nih, kalau aku nyala kamu, padahal kamu lagi cerita, lagi asik-asiknya lagi. Gimana kalau kamu tarik nafas dulu nih? Ya, tarik nafas, terus hembuskan perlahan. Abis itu kamu lanjut lagi deh. Oke, Riz. Iya sih, lumayan banyak ya ceritanya. Oke deh, aku bakal tarik nafas dulu. Oke, udah. Makasih ya, Riz. Bakal aku lanjutin nih ceritanya. Lanjut. Setelah semua yang terjadi, Rara akhirnya mencoba mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Ia juga mencoba memperbaiki kinerjanya di perusahaan dengan mengajukan konsep baru untuk Malati yang saat ini sedang krisis. Ia membuat konsep tentang standar kecantikan, di mana seharusnya wanita tidak diikat dengan standar kecantikan seperti itu, karena wanita itu beragam, dan Malati hadir sebagai teman yang baik untuk wanita dalam mencapai kecantikan masing-masing, sehingga lebih bersyukur atas dirinya. Rara menampilkan wajah-wajah baru dari Malati, di mana modelnya itu ada Lulu, yang insecure karena merasa wajahnya bulat, dan anak kos Bu Ratih sebagai modelnya yaitu Neti, yang diperankan oleh Kiki Saputri, yang insecure dengan payudara yang besar, Prita, yang diperankan oleh Aci Resti, yang insecure dengan tompel di dahinya, Maria, diperankan oleh Zaza Utari, yang insecure dengan rambut keritingnya, dan Endah, yang diperankan oleh Neneng Wulandari, yang insecure dengan giginya yang tidak rapi. Model difoto oleh Dika, dan karena ini akhirnya Dika bisa melunasi utang ibunya. Nah, konsep yang dibawa Rara akhirnya membuat Malati bangkit dari krisis. Perusahaan itu akhirnya berkembang kembali, dan untung kembali, serta mengadakan pesta syukuran di akhir. Rara akhirnya bahagia karena mendapat perhatian dari semua orang yang hadir di pesta tersebut. Setelah semua yang terjadi selama ini, membuat Rara lebih bersyukur dan menurutnya cantik itu belum tentu bahagia. Timbangan itu hanya menunjukkan angka, bukan nilai. Kita tidak perlu sempurna untuk dapat bahagia. Wah, seru banget ya Nat ceritanya. Jadi, intinya itu kita harus tetap bersyukur apapun yang udah diberikan Tuhan sama kita. Karena apapun itu udah pasti ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Jadi nggak perlu tuh yang namanya insecure lagi. Iya, bener banget kamu, Riz. Jadi, buat para wanita di luaran sana, udah deh nggak usah yang namanya insecure lagi. Bersyukur aja sama kelebihan yang udah kalian miliki. Ini udah film terakhir ya berarti? Iya nih Nat, cepet banget ya kita nemenin penonton setiap podcast Radis FM. Ya, udah saatnya kita undur diri dong. Iya Nat, tapi tenang dulu. Kan masih ada lagi nih tema-tema dari podcast lainnya. Jadi, tetap ikutin terus kelanjutan dari podcast Radis FM. Dengan selalu pantengin terus YouTube Radis FM 107.8 MHz. Yang pastinya, setiap minggu tuh bakal menampilkan podcast-podcast yang menarik.
dengan tema-tema yang menarik juga tentunya. Wah, jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman di luar sana. Dan untuk para pendengar setia Radis FM, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye! See you later semuanya. 떠올린 네 생각에 머리가 좀 복잡해 깨질 것만 같아 가득한 판타지 궁금한 미스터리 제발 힌트를 줘 사소한 것 하나까지 널 따라해 실수한 건 아냐 자연스럽게 yeah. 이미 몸에 깊게 빼인 너란 향기에 중독이 돼 버린 거야 너 없이 난 아무것도 못해 내가 바보 같아 보이겠지 yeah. 심장이 너 없인 뛰질 못해 머리부터 발끝까지 모두 사랑해 널 사랑해 I'm loving you loving you love you 널 사랑해 널 사랑해 I'm loving you loving you love you 잠깐의 부시가 퍼져 flame 절대로 벗어나지만 내 frame 부피가 커진 내 감정이 100% 너로 차올라 내 품에 come on in come on in come on in 내게로 넌 나만 바라봐 뜨거운 태양처럼